Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di siang hari ini kembali kita melanjutkan kajian rutin membaca kitab Bulughul Maram. Dan insyaallah kita akan membaca hadis nomor 318 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza tashahhada ahadukum falyasta'id billahi min arba'in, yaqulu Allahumma inni a'udzu bika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin li Muslimin, idza faragha ahadukum min at-tashahhudil akhir. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kalian tasyahud, maka mintalah perlindungan kepada Allah dari 4 hal dengan mengucapkan Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Kemudian dalam riwayat Muslim ada tambahan, idza faragha ahadukum minat tasyahhudil akhir. Bacalah ini apabila kalian selesai tasyahud akhir. Nah, kita akan membahas hadis yang berkaitan dengan bacaan di penghujung salat. Bacaan ketika tasyahud akhir itu ada 4 jenis. Bacaan ketika tasyahud akhir ada 4 jenis. Yang pertama adalah bacaan tasyahud. Dimulai dari kalimat at-tahiyyatu lillah wassalawatu wattayyibat atau at-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah sampai kalimat wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah atau wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jadi diawali dari kalimat tahiyat sampai 2 kalimat syahadat. Kalimat ini disebut dengan kalimat tasyahud. Yang kedua adalah kalimat salawat. Dimulai dari Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad dan seterusnya sampai innaka hamidum majid. Yang ketiga adalah permohonan perlindungan dari 4 hal. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal, sebagaimana dalam doa yang kita baca. Yang keempat, doa bebas. Doa bebas, memohon apapun kepada Allah, baik dalam urusan untuk kebaikan dunia maupun kebaikan akhirat. Doa apapun. 4 ini adalah bacaan dalam tasyahud akhir. Sekarang berarti kita mempelajari yang ketiga. Kita sudah selesai pelajaran yang pertama tentang bacaan tasyahud. Kita juga sudah selesai pelajaran yang kedua tentang salawat.
Dan berikutnya yang ketiga, kita akan membahas tentang permohonan perlindungan dari 4 hal. Nabi SAW mengajarkan falyasta'id billahi min arba'in. Hendaklah engkau memohon kepada Allah perlindungan dari 4 hal. Dan 4 hal itu yang beliau maksudkan, boleh ajarkan di lanjutan hadis. Yaqul, dengan membaca, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab jahannam. Jahannam salah satu di antara nama neraka. Salah satu di antara nama neraka. Disebut jahannam li bu'di qa'riha, karena saking dalamnya, sehingga saking dalamnya sampai gelap gulita. Dari kata jahmun yang artinya gelap gulita. Sehingga neraka adalah tempat yang sangat dalam, suasananya penuh dengan kegelapan, penuh dengan zulumat. Maka salah satu di antara namanya adalah diberi nama jahannam. Disebutkan dalam sebuah riwayat yang sahih, pernah suatu ketika Nabi SAW bersama para sahabat. Lalu tiba-tiba terdengar suara dentuman yang sangat besar. Kemudian Nabi SAW bertanya, tahukah kalian itu suara apa? Para sahabat mengatakan, Allah wa rasuluhu a'lam. Hanya Allah dan Rasulnya yang tahu. Kemudian Nabi SAW mengatakan, itu adalah suara batu yang jatuh ke dalam neraka dan baru saja sampai, padahal dia jatuh 70.000 tahun yang lalu. Sebuah batu besar yang jatuh ke dalam neraka baru sampai di dasarnya setelah mengalami jatuh sepanjang berapa? 70.000 tahun. Seperti apa dalamnya, wallahu a'lam, tidak bisa kita gambarkan. Dan penduduk neraka ada yang dibelenggu oleh Allah. Wa yauma idzil la yu'adzibu 'adzabahu ahad wa la yusiqu wathaqahu. Pada hari kiamat tidak ada yang bisa menyiksa sehebat siksaan Allah, dan tidak ada yang bisa membelenggu sehebat belenggu Allah. Dan salah satu di antara belenggunya adalah fi amadin mumaddadah, dalam tiang yang sangat tinggi. Tiangnya itu sangat tinggi, sehingga mustahil bagi orang yang dibelenggu ketika di hari kiamat dia bisa lepas darinya, sebagaimana mustahil pula bagi siapapun yang masuk ke dalamnya bisa keluar darinya, kecuali bagi mereka yang dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu setiap hamba yang berada di dalam jahannam tidak akan bisa keluar kecuali siapa jamaah? Yang dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa min adzabil qabri, dan dari azab kubur. Yang dimaksud dengan azab kubur adalah azab yang dialami oleh penghuni kubur di alam barzakh. Azab yang dialami oleh penghuni kubur di alam barzakh. Dan kita meyakini hal ini sebagaimana kita meyakini adanya alam kubur. Sebab alam kubur termasuk salah satu di antara bagian dari alam akhirat. Manusia telah mendapatkan muqaddimah azab dan muqaddimah nikmat ketika berada di alam kubur. Tergantung dari keadaannya.
Ada yang mendapatkan muqaddimah azab. Di alam kubur dapat muqaddimah azab. Dan ada yang mendapatkan muqaddimah nikmat di alam kubur, sesuai dengan kondisi masing-masing hamba. Nah, sehingga yang dimaksud dengan azabul qabr, ma yahsulu lil mayyit fi qabrihi min alimin nakal mimma yahsulu lil badani war ruhi ma'an. Yang dimaksud dengan azab kubur adalah rasa sakit karena hukuman yang dialami oleh mayit, dan itu mengenai fisik dan ruhnya. Sehingga azab kubur bukan cuma ruh, tapi fisiknya juga turut mendapatkannya. Waliyadzubillah. Karena itu, bagi siapapun yang mengingkari keberadaan azab kubur, bertentangan dengan hadis yang kita baca ini. Sebab Nabi SAW memohon perlindungan kepada Allah dari azab kubur. Berarti azab kubur itu real adanya, bukan sesuatu yang fiktif dan bukan sifatnya kiasan, tapi sesuatu yang real adanya. Wa min fitnatil mahya, dan kita berlindung dari fitnah kehidupan. Al-fitnah artinya adalah al-imtihan wal ibtila, ujian. Fitnah artinya apa? Ujian. Dan yang dimaksud dengan fitnatul mahya, fitnah kehidupan. Yang dimaksud dengan fitnah kehidupan adalah ma yu'radu lil insani fi halil hayati min fitanin wa ibtila'in bisyubhat allati yaltabisu alaihi bisababiha al-haqq wal batil aw bisyahawat allati yanhamiku bisababihi fi hubbid dunya wa ta'alluqi biha. Yang dimaksud dengan fitnah kehidupan, fitnah kehidupan adalah semua ujian yang dialami oleh manusia, baik ujian syubhat maupun ujian syahwat. Semua ujian yang dialami oleh manusia, baik ujian syubhat maupun ujian syahwat. Ujian syubhat apa itu, Pak? Ujian syubhat artinya adalah kerancuan berpikir, racun pemikiran, sehingga menyebabkan orang punya pemahaman yang menyimpang. Racun pemikiran yang menyebabkan manusia punya pemahaman menyimpang disebut dengan apa? Syubhat. Dengan disebabkan syubhat ini, orang tidak bisa mengenali perbedaan antara yang benar dan yang salah. Disebabkan karena syubhat. Dan obat syubhat adalah menanamkan ideologi yang benar dengan cara belajar dari sumber yang ilmunya bisa dipertanggungjawabkan. Yang kedua adalah penyakit syahwat. Menuruti hawa nafsu sampai menyebabkan pelanggaran terhadap syariat. Menuruti hawa nafsu sampai menyebabkan pelanggaran terhadap syariat. Dan dua-duanya adalah sumber turunnya agama seorang muslim. Keduanya adalah sumber turunnya kualitas agama seorang muslim. Sehingga orang mengalami ujian syubhat maupun syahwat menyebabkan kualitas agamanya jadi turun, menyebabkan kualitas agamanya jadi turun.
Sehingga yang imannya misalnya sampai grade 10 turun jadi 9, takwanya sampai grade 4 turun jadi 3, disebabkan karena fitnah yang dialami oleh hamba ketika di kehidupan dunia. Namun bagi siapa yang berhasil bersabar dalam menghadapi fitnah-fitnah itu, maka derajatnya akan semakin tinggi. Itulah salah satu di antara pengaruh besar ketika seseorang bersabar. Jika dia sanggup bersabar terhadap ujian syahwat maupun syubhat, maka derajat sang hamba akan naik semakin tinggi. Selanjutnya, fitnatul mamat, fitnah kematian. Berkaitan dengan makna fitnah kematian, ada dua pendapat dalam masalah ini. Ada dua pendapat ulama terkait makna fitnah kematian. Yang pertama adalah fitnatun indal ihtidar, ujian di detik-detik kematian. Ujian ketika detik-detik kematian. Apa itu Pak ujian di detik-detik kematian? Yang dimaksud ujian pada detik-detik kematian adalah orang mendapatkan godaan menjelang kematiannya. Sampai kadang mengucapkan kalimat yang enggak benar, atau kadang menolak kebenaran, atau yang semacamnya. Sehingga ada orang ketika menjelang kematiannya, dia menolak untuk mengucapkan la ilaha illallah. Ayo mbak, nyebut apa? Nyebut. Kau nyebut, muni nyebut. Maksudnya suruh nyebut itu apa? Hah? Nyebut Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya adalah memuji Allah. Sehingga ada orang yang ketika dibimbing untuk membaca tahlil la ilaha illallah, ditalqin, ayo ucapkan la ilaha illallah, gak gelem dia, lungo seperti ini, pergi dari sini. Itu salah satu di antara fitnah yang sangat berbahaya. Dan setan akan memanfaatkan kesempatan yang terakhir ini. Bagaimana caranya agar sang hamba bisa tersesat di akhir hayat? Ini kesempatan terakhir. Karena setelah nyawa dicabut, sudah tidak ada lagi kesempatan untuk beramal, sebagaimana nggak ada lagi kesempatan untuk bisa disesatkan. Sebab orangnya sudah mati. Karena itu disebutkan dalam banyak riwayat dari orang-orang soleh di masa silam, di mana mereka terkadang mendapatkan ujian dari setan di akhir hayatnya, diajak untuk kafir. Al-Qurtubi dalam At-Tadhkirah menyebutkan sebuah kisah yang dialami oleh salah satu ulama yang beliau jumpai. Ulama ini mau ditalqin oleh anaknya atau oleh saudaranya. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Dia malah mengatakan, menjauh dari sini. Ilaika anni, pergi dari sini, pergi dari sini. Sampai akhirnya beliau pingsan. Lalu ketika siuman, ketika sadar, ditanya, tadi Anda itu ditalqin untuk mengucapkan la ilaha illallah, kenapa malah mengusir, suruh pergi dari sini? Padahal menyuruh pergi orang yang mengajak baik itu perbuatan tercela. Ini orang ngajak baik, mengajak untuk talqin, mengucapkan la ilaha illallah, malah dikongkon lungo, malah disuruh pergi. Kemudian ulama ini mengatakan, ja'ani syaitanan ala surati abi wa ummi. Datang dua setan menampakkan wajah ayah dan ibuku. Yang satu datang menampakkan wajah ayahku dan dia mengatakan, mut yahudiyan
fa innahu khairul adyan. Ayo mati jadi Yahudi, karena ini agama yang terbaik. Sedangkan yang satunya yang berubah jadi ibunya, menampakkan jadi ibunya, mengatakan, mut nasraniyan fa innahu khairul adyan. Ayo mati jadi Nasrani, karena itu agama yang terbaik. Itu dalam situasi detik-detik kematian. Coba, kalau bukan karena pertolongan Allah, peluang sesatnya manusia ketika itu sangat besar. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga sebagian hambanya, sehingga dia tetap menjadi mukmin sampai hembusan nafas yang terakhir. Sampai detak jantung yang terakhir dia jadi mukmin. Masya Allah. Itu nikmat yang luar biasa. Dan salah satu di antara cara untuk menjaga agar kita tetap istiqomah semacam ini, di antara doa yang diajarkan Nabi SAW, doa apa? Doa apa? Sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqatani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika, sampai akhir doa. Keutamaan dari membaca Sayyidul Istighfar, siapa yang membaca Sayyidul Istighfar famata fi yaumihi, dia baca di waktu pagi, lalu di siang itu dia mati. Famata fi yaumihi, di siang itu dia mati, maksudnya sebelum malam. Mata 'alal fitrah, maka dia mati di atas apa? Fitrah. Wa man qalaha fil masa, dan siapa yang membaca Sayyidul Istighfar di waktu sore, famata lailihi, lalu dia mati di malam itu, mata 'alal fitrah, maka dia juga mati di atas fitrah. Penting sekali untuk dijaga. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ada yang belum hafal? Ada yang belum hafal doa ini? Kalau bisa hafal. Targetkan doa ini dihafalkan. Pokoknya jangan sampai muslim tidak hafal doa ini. Karena doa ini punya keutamaan yang sangat besar, dibaca setiap pagi dan sore. Sebab kita tidak tahu kapan kita akan meninggal. Dan siapapun manusia tidak bisa memastikan apakah dia bisa selamat jadi mukmin sampai hembusan nafas yang terakhir, ataukah nanti dia akan membelot di akhir hayatnya. Waliyadzubillah. Potensi terjadinya penyimpangan bagi seorang hamba sangat besar kalau tidak dibimbing oleh Allah Ta'ala. Maka kita berharap dengan melakukan sebab-sebab ini, langkah-langkah yang kita lakukan seperti yang diajarkan Nabi SAW, semoga Allah memberikan keteguhan hati bagi kita sampai akhir hayat. Sebab musibah yang paling besar yang menimpa seorang hamba adalah musibah yang menimpa agamanya. Kalau musibah fisik, musibah hati, semua orang mengalaminya. Sekaya apapun manusia, pernah sakit nggak Pak? Pernah Pak? Elon Musk itu pernah sakit nggak? Ya pernah. Tidak ada manusia nggak pernah sakit. Setinggi apapun derajat manusia, pernah nggak dia mengalami sakit hati? Pernah. Presiden Amerika sakit hati nggak Pak? Oh, bolak-balik. Siapa lagi? Penguasa yang hebat di bumi ini. Presiden Cina pernah sakit hati? Bolak-balik. Yang namanya sakit hati dialami oleh siapa? Maka manusia mengalami sakit dan sakit hati. Manusia mengalami sakit dan sakit hati. Karena itu untuk terbebas dari musibah tidak mungkin. Maka minimal kalau kita tidak bisa menghindarkan diri kita dari musibah, minimal jangan sampai musibah itu membahayakan agama kita. Sebab ini modal satu-satunya untuk bisa mendapatkan kebahagiaan di akhirat, yaitu modal apa? Agama. Sebagaimana sabda Nabi SAW
dalam doa beliau, wala taj'al musibatana fi dinina. Jangan sampai engkau jadikan musibah yang menimpa kami adalah musibah yang merugikan agama kami. Kemudian yang kedua, yang dimaksud dengan fitnah kematian, makna yang kedua adalah pertanyaan di alam kubur. Pertanyaan malaikat di alam kubur. Sehingga orang ini ketika lolos dari pertanyaan itu, diterima jawabannya, dia dapat nikmat. Dan sebaliknya ketika dia gagal dalam pertanyaan itu, maka dia akan mendapatkan azab. Waliyadzubillah. Ini yang dimaksud dengan fitnah kematian. Selanjutnya, wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Dan kita berlindung dari kejahatan fitnah al-masih dajjal. Fitnah Dajjal bukankah bagian dari fitnah dunia? Betul. Tapi kenapa disendirikan? Karena ini adalah fitnah dunia yang terbesar. Fitnah kehidupan yang terbesar adalah fitnah Dajjal. Sebagaimana sabda Nabi SAW, ma baina khalqi Adam ila qiyamis sa'ah amrun akbaru minad Dajjal. Sejak Adam diciptakan sampai kiamat, tidak ada kejadian yang lebih besar fenomenanya, tidak ada kejadian yang lebih fenomenal melebihi munculnya Dajjal. Itu kejadian yang paling fenomenal. Baik, Bapak Ibu kalau ditanya ya, kejadian paling fenomenal apa yang pernah Anda saksikan? Saya dulu Mas, pernah mengalami peristiwa 98. Reformasi, ngobong-ngobong toko, ngobong apalagi swalayan, banyak orang dibunuh ya, dan aneka peristiwa-peristiwa chaos baik di Jakarta, di Jogja, di daerah-daerah yang lain. Reformasi ya. Dalam situasi chaos seperti itu, semuanya serba nggak karuan, orang menyaksikan, dan itu dianggap fenomena yang sangat fenomenal, peristiwa yang sangat fenomenal bagi dia dalam sejarah. Apalagi, oh saya mengalami peristiwa ini, peristiwa ini, peristiwa ini. Semua peristiwa fenomenal itu dibandingkan dengan munculnya Dajjal, lebih sangar munculnya Dajjal. Kayak apa itu Pak? Masya Allah ya. Sampai Nabi SAW memohon perlindungan kepada Allah Ta'ala dari potensi keburukan fitnah Dajjal. Dan Dajjal disebut Al-Masih bimakna Al-Mamsuh. Al-Masih yang artinya terhapus, karena beliau terhapus salah satu mukanya, matanya buta. Kemudian dia disebut Dajjal dari kata Ad-Dajlu. Ad-Dajlu artinya kedustaan. Ada Ad-Dalju, ada Ad-Dajlu. Kalau Ad-Dalju artinya berjalan di waktu malam, gremet-gremet, wengi-wengi, itu namanya dalju. Dalijo itu artinya orang yang senengane gremet waktu malam, namanya apa? Dalijo. Kalau da jim lam dajlu artinya adalah al-kadzib, kedustaan. Sehingga dia disebut sebagai Dajjal likathratil kadzib wat tamwih, karena dia pendusta besar. Kenapa disebut pendusta besar? Sebab dia ngaku Tuhan. Sebelumnya ngaku nabi. Dajjal itu pengakuannya bertahap. Sebelumnya ngaku orang soleh, lalu ngaku nabi, setelah itu ngaku Tuhan. Dan siapa yang tidak mau mengimani dia sebagai Tuhan, dimasukkan ke dalam nerakanya Dajjal. Padahal nerakanya Dajjal itu surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu terjadi di akhir zaman.
Dan kita memohon kepada Allah Ta'ala dari pelindungan potensi jahat Dajjal. Di antara maknanya adalah memohon kepada Allah agar Dajjal tidak, atau gangguan Dajjal tidak sampai ke kita. Dan salah satu di antara maknanya adalah diwafatkan sebelum Dajjal muncul. Diwafatkan sebelum Dajjal muncul. Dan itu termasuk nikmat, meninggal dunia sebelum munculnya Dajjal, sehingga kita tidak mengalami fitnah Dajjal. Baik, selanjutnya materi yang terakhir, apa hukum membaca doa ini? Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat, dan seterusnya sampai akhir doa. Apa hukumnya membaca doa ini? Ada dua pendapat ulama. Pendapat pertama mengatakan membaca doa ini hukumnya sunnah dan tidak wajib. Hukumnya sunnah dan tidak wajib. Ini merupakan pendapat jumhur ulama. Ini merupakan pendapat mayoritas ulama. Pendapat kedua mengatakan bahwa membaca doa ini hukumnya wajib. Dan ini merupakan pendapat Dhahiriyah dan pendapat Tawus bin Kaisan al-Yamani, seorang ulama tabi'in. Diceritakan bahwasanya Tawus pernah bertanya kepada anaknya seusai anaknya sholat, adauta biha fi sholatika, apakah kamu membaca kalimat ini dalam salatmu? Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri. Faqala la, anaknya mengatakan tidak baca. Qala, kemudian Tawus mengatakan a'id salataka, ulangi salatmu. Ulangi salatmu. Jadi enggak baca doa ini, anaknya enggak baca doa ini, oleh Tawus disuruh untuk mengulangi salatnya. Karena dalam pemahaman Tawus bahwa doa ini sifatnya wajib. Namun pendapat yang lebih mendekati dalam hal ini adalah pendapat jumhur ulama bahwa membaca doa ini ketika sholat hukumnya tidak wajib, dan orang juga boleh membaca doa-doa yang lainnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, mungkin demikian yang bisa kita bahas, dan insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan membaca hadis yang menyebutkan tentang doanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ada yang mau disampaikan? Baik, tidak ada. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.